Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Ada hadis Rasulullah SAW yang mungkin bisa kita pelajari, ya. Bisa kita pelajari hadis ini agar mendapat kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, yang kedudukan derajat hadis ini hasan, yaitu hadis hasan sahih, ya. Dari Abu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu hari beliau ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai ghulam, wahai anak, ya, saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, ihfadillahi yahfadka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah. Ihfadillahi tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah itu ada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Seandainya engkau meminta, memintalah kepada Allah, ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan seandainya engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah, ya, ketahuilah sesungguhnya umat, ya, seandainya mereka itu berkumpul untuk memberi manfaat sedikit saja kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada dirimu. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan seandainya mereka berkumpul, ya, untuk memberikan satu madarat kepada dirimu, niscaya madarat itu tidak akan menimpa dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah apa yang ditetapkan oleh Allah pada dirimu. Rufi'atil aqlam wajafatil suhuf, ya, pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran pun sudah kering, kata Rasulullah SAW. Nah, di dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW ingin menanamkan akidah ataupun tauhid kepada Abdullah bin Abbas, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang masih junior, ya, karena lebih muda dari Rasulullah SAW, ya, termasuk juga sepupu Rasulullah SAW, anaknya Abbas, yaitu anaknya paman Rasulullah SAW. Nah, beliau ingin mengajarkan kepada Al-Abbas ini, yang pertama yang diajarkan kepada Rasulullah kepada Abbas, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjaga Allah, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah. Tentunya maksudnya bukan demikian, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bisa manusia itu menjaga Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari perkataan Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh ulama kita adalah, ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala kita jaga. Ya, kita jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita jauhi, itu dijaga. Ya, niscaya Allah akan menjaga kita. Ya, Allah akan jaga diri kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ihfadillahi, ya, tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maksudnya jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan Allah itu di depanmu, ataupun mendapatkan berada bersamamu. Jadi kalau kita menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita akan mendapatkan wujud Allah Subhanahu wa taala di depan kita ataupun bersama zat Allah bersama diri kita, tidak.
tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, ya, pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kalau kita ada masalah. Tetapi kita termasuk orang yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Ya, yaj'al lahu makhraja. Ya, Allah berikan solusi, ya, terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa idza, ya, sa'alta fas'alillah. Seandainya engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Kita suruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, kalau kita ingin minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada riwayat di antara sahabat, ya, ketika tali terompahnya ataupun tali sendalnya putus, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah. Ya. Perkara yang kecil, sendal, ya. Mungkin sendal jepit mungkin kita beli berapa? Ya. Tidak sampai kita mengeluarkan uang yang begitu banyak, sendal jepit yang biasa saja. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketergantungan kepada Allah sangat besar. Itu yang diharapkan. Itu yang, ya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Bukan ketergantungan kepada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senang apabila hambanya mengakui bahwa Allah itu mampu atas segalanya. Maka ketika kita meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga perkataan, jangan mudah kita minta kepada sesama manusia ataupun kepada sesama makhluk. Tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia ketika memberikan hadiah ataupun memberi yang lain, itu adalah merupakan atas izin Allah, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan dijelaskan dari hadis di bawahnya. Ya. Kemudian wa idasta'anta fasta'in billah, dan seandainya engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita minta pertolongan kepada manusia, manusia tidak akan mampu kalau Allah tidak izinkan. Tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kedepankan Allah, kita minta pertolongan kepada Allah. Nanti insya Allah perantaranya Allah memberi pertolongan itu melalui sesama makhluknya. Ya, kita berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apa yang kita hadapi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian ya Rasulullah SAW mengajarkan kalimat, ya, kalimat juga yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ya, ketahuilah, wa'lam, kata Rasulullah SAW, seandainya umat itu berkumpul untuk memberikan manfaat sedikit saja kepada dirimu, niscaya manfaat itu tidak engkau dapatkan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita, ya, meminta manfaat kepada orang lain, itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa si fulan ini akan memberi pertolongan kepada Anda. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau tidak ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan didapatkan. Ya, tidak akan didapatkan. Maka ada dalam satu makna ayat, ya, yang mengatakan, ya, jangan bersedih apa yang kau tidak dapatkan. Ya, jangan terlalu gembira juga ketika kita, ya, mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa maksudnya? Karena ini berjalan sesuai dengan takdir Allah. Kalau kita senang ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu senang. Nanti kalau ketika kita terlalu senang, akan timbul rasa ujub, kesombongan pada diri kita. Kalau kita juga bersedih, sesuatu yang mungkin luput dari kita, kita tidak mendapatkannya ataupun hilang dari kita, sesuatu yang berharga hilang dari kita, jangan terlalu sedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan ketetapan dari Allah. Jika ketetapan itu datangnya dari Allah, kita tidak terlalu sedih, berarti kita yakin ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho terhadap apa yang Allah tetapkan pada diri kita. Kita ikhlas, kita ridho.
Ya. Tapi kalau kita sedih dan apalagi sampai kita marah-marah, kita tidak ridho, tidak ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan murka, akan marah sama kita. Ya. Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam hadis yang lain, ya. Apabila Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, kata Rasulullah SAW. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, maka Allah itu akan menguji, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberi bala, diberi ujian. Kalau seandainya dia ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau dia benci, wa in sakhita, seandainya dia murka, dia marah, dia benci, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian, ya, Rasulullah SAW mengatakan juga kepada, ya, Abdullah bin Abbas, ya, dan seandainya kaum itu berkumpul, ya, mereka bersatu padu, memiliki rencana, ingin memberikan madarat, ingin memberikan bahaya kepada dirimu, ya, itu tidak akan engkau dapatkan, sedikit pun tidak akan engkau dapatkan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rufi'atil aqlam, pena udah diangkat dan, ya, lembaran-lembaran sudah kering, berarti sudah tidak bisa dihapus lagi. Itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan akidah, keyakinan kita. Kalau kita memiliki keyakinan sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ini dalam hadisnya, maka kita ketika kita ditimpa musibah, kita tidak merasa sedih. Kita ikhlas, kita ridho apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menanamkan keberanian pada diri kita. Ya, kita tidak takut bencana, kecuali kita takut maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksiat itu akan mengundang bencana. Kan ada di antara sebagian kaum muslimin ataupun sebagian orang, dia merasa rasa takut yang begitu besar, ingin melakukan safar, takut ini, takut mengendarai pesawat, takut mengendarai mobil, takut jatuh, takut ketabrak. Ya, kalau kita memiliki keyakinan seperti ini, ya, tidak ada satu mudarat yang menghampiri kita kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ada rasa takut seperti ini. Ya. Begitu pula, ya, ini menanamkan tauhid, bahwa tidak akan ada yang bisa menyakiti diri kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dari manusia, apakah itu dari makhluk jin. Terkadang orang begitu takutnya besar, sangat besar ketakutan kepada makhluk jin yang mungkin dianggap menjaga satu tempat, sehingga dia dengan rasa takutnya itu timbullah rasa minta perlindungan kepada makhluk yang tinggal di satu tempat, sehingga dia memberikan sesuatu, memberikan sesajian supaya aman. Nah, ini adalah merupakan kekeliruan. Kita ingat kepada hadis Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa memberikan madarat sedikit pun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makhluk yang mungkin kita tidak bisa melihatnya, tidak akan bisa memberikan madarat kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merasa takut kepada makhluk, ya, yang mungkin kita tidak lihat dari golongan jin ataupun syaitan, sehingga sampai kita memberikan persembahan, maka kita jatuh dalam perbuatan syirik. Ketika kita jatuh dalam perbuatan syirik, ini adalah merupakan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dosa tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam ayatnya dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, ya, dosa syirik tidak diampuni, dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mentadabburi hadis ini yang mungkin menguatkan tauhid kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu ta'ala bishawab.